Gadis itu sebenarnya bisa mendapatkan nilai 100. Namun, dia tidak serius mengerjakan soal. Sebaliknya, dia terus memperhatikan jam tangan guru pengawas. Detik berikutnya, dia bahkan mengangkat tangan bertanya kepada guru. "Guru, sekarang jam berapa? Masih ada waktu. Lanjutkan menulis." Tak disangka, setelah mengetahui masih cukup waktu, gadis itu malah menjadi sangat gelisah. Ujian yang seharusnya selesai dalam waktu setengah jam, dia ternyata hanya membutuhkan beberapa detik untuk menyelesaikannya. Setelah itu, dia tidak peduli apakah jawabannya benar atau salah. Langsung saja dia menyerahkan lembar jawabannya kepada guru. Kemudian dia buru-buru lari keluar ke jalan. Pada saat yang sama, kakak laki-laki gadis itu sudah tidak sabar menunggu. Karena sepatu yang dikenakan adiknya adalah satu-satunya sepatu milik kedua saudara itu. Jika dia tidak bisa mengirimkan sepatu tepat waktu, dia bahkan tidak bisa masuk ke gerbang sekolah. Namun, sayangnya, ketika gadis itu berlari melewati selokan, dia tanpa sengaja menjatuhkan satu sepatu ke dalamnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera berlari mengikuti arah aliran air. Dia berulang kali mencoba mengambil sepatunya. Namun, karena aliran air yang deras, dan tangan gadis itu terlalu pendek, dia hanya bisa melihat sepatu itu hanyut ke sana kemari. Saat itu juga, sepatu itu tiba-tiba tersangkut di bawah lempengan batu. Hal ini akhirnya memberinya kesempatan untuk berhenti sejenak. Karena itu, dia menunduk untuk memeriksa posisi sepatu. Namun, siapa sangka, posisinya tepat berada di tengah lempengan batu. Gadis itu tidak mungkin mengambilnya sendiri. Dia pun menangis sedih. Tangisannya segera menarik perhatian pemilik toko. Setelah mengetahui penyebabnya, pemilik toko menggunakan tongkat kayu untuk membersihkan selokan. Sepatu itu akhirnya terbawa aliran air keluar, dan berhasil diambil oleh seorang petugas kebersihan. Beberapa menit kemudian, gadis itu akhirnya menyerahkan sepatu kepada kakaknya. Namun, melihat sepatu yang basah kuyup, kakaknya tidak hanya tidak menghibur adiknya, melainkan malah menyalahkan dia karena membuatnya terlambat sekolah. "Kamu datang tepat waktu sekali." Menghadapi teguran kakaknya, adiknya akhirnya tidak bisa menahan lagi. "Itu semua salahmu yang membuat sepatuku hilang. Kalau kamu tidak menemukannya lagi, aku akan memberitahu ayah." "Silakan saja, yang paling buruk, aku hanya akan dipukul sekali lagi. Aku sudah terbiasa dipukul, tapi rumah kita tetap tidak punya uang untuk membeli sepatu baru untukmu." Tidak bisa dipungkiri, kakak ini memang sangat tebal muka. Jelas-jelas dia yang salah, tapi masih bisa bicara dengan penuh percaya diri. Namun, situasi memang seperti yang dia katakan. Keluarga mereka sudah lama jatuh miskin. Ayah mereka tidak bisa menghasilkan uang. Ibu mereka sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ditambah lagi, ada adik kecil yang masih harus disusui. Kehidupan mereka benar-benar seperti memulai di neraka. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib karena lahir di keluarga ini. Sehari-hari, keluarga mereka hanya bisa bertahan hidup dengan makan roti. Dan satu-satunya sepatu kulit usang yang sudah diperbaiki belasan kali adalah satu-satunya sepatu milik adiknya. Pada sore itu, Ali membantu adiknya memperbaiki sepatu itu. Ali dengan santai menaruhnya di rak sayuran di toko. Kemudian dia masuk ke toko untuk memilih kentang. Namun, karena keluarganya sangat miskin, bahkan membeli kentang pun harus berutang, pemilik toko hanya mengizinkannya mengambil kentang yang sudah bertunas. Namun, ketika Ali keluar dari toko sayur, dia mendapati bahwa sepatunya sudah hilang. Seperti menghilang begitu saja. Ternyata, ketika Ali sedang mengemas kentang, seorang pemulung datang mendekat. Dia mengira tas tersebut berisi sampah yang tidak diinginkan. Jadi dia dengan santai meletakkannya di atas gerobaknya. Untuk menemukan sepatunya, Ali mulai menggeledah rak sayuran. Namun karena terlalu panik, dia malah tidak sengaja menjatuhkan dagangan di kios itu. Pemilik toko sangat marah. Dia langsung memaki Ali sebagai orang bodoh dan menyuruhnya segera pergi. Ali masih mencoba menjelaskan kepada pemilik toko, mengatakan bahwa sepatu adiknya hilang di sana. Dia juga tidak sengaja menjatuhkan dagangan. Namun, dia malah dilempar keluar dengan tomat busuk. Dalam keadaan tak berdaya, Ali hanya bisa lari pulang dengan penuh rasa malu. Dia memutuskan untuk pulang dulu dan berpikir lagi. Namun, begitu sampai di depan rumah, Ali mendengar suara ribut-ribut. Ternyata, pemilik rumah sedang menagih uang sewa di halaman. Kata-katanya sangat kasar dan menyakitkan. Ibunya hanya bisa diam dan menahan semuanya. Bagaimana lagi? Mereka memang tidak punya uang untuk membayar sewa. Melihat ibunya dihina, Ali bahkan tidak berani menyebutkan soal sepatu. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Melihat kakaknya pulang, adiknya sangat senang. Dia bertanya bagaimana kondisi sepatunya setelah diperbaiki. Ali hanya bisa menjawab dengan gagap. Hingga adiknya bangun dan ingin melihat sepatu itu.
Ali baru tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dia akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sekejap, adiknya menangis dengan sangat sedih. Tanpa sepatu, dia tidak bisa pergi ke sekolah. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ali berpikir bahwa sepatunya mungkin masih di toko sayur. Hanya saja dia tidak menemukannya sebelumnya. Dia memutuskan untuk kembali mencarinya di sekitar sana. Saat hendak pergi, dia berpesan kepada adiknya untuk tidak memberitahu ibu dulu. Adiknya mengangguk pelan dan setuju. Barulah Ali merasa tenang dan pergi. Tidak lama kemudian, dia sudah tiba di depan toko sayur. Dia bersembunyi di belakang sebuah gerobak sampah. Saat pemilik toko sedang mengemas barang, Ali dengan diam-diam mendekati rak sayur. Dia mencari dengan sangat teliti. Namun, setelah mencari cukup lama, dia tetap tidak menemukan apapun. Bahkan, dia ketahuan oleh pemilik toko. Ali hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Sepertinya sepatu adiknya benar-benar hilang. Dia harus memikirkan cara untuk menyembunyikan ini dari orang tuanya. Namun, sebelum dia bisa menemukan solusi, ayahnya sudah marah besar kepada seluruh keluarga. Dia menyalahkan ibu karena tidak menjaga kesehatan, tetap bekerja meskipun sedang sakit parah. Dia juga menyalahkan Ali yang hanya tahu bermain. Meskipun sudah berusia 9 tahun, masih belum tahu membantu ibu dengan pekerjaan rumah. Sementara dirinya merasa seperti seorang pelayan. Setiap hari menyajikan teh untuk atasannya, tetapi hanya menerima gaji paling rendah di tempat kerjanya. Pada akhirnya, seluruh keluarga dimarahi habis-habisan. Hanya adik perempuan yang penurut dan baik hati yang luput. Namun, mengingat sepatunya yang hilang, adik perempuan itu lebih sedih dibanding siapapun. Saat sedang mengerjakan PR, dia meminta kakaknya untuk memikirkan cara. Tanpa sepatu, dia pasti tidak bisa ke sekolah. Jika memakai sandal, dia akan dimarahi oleh guru. Ali lalu berkata kepada adiknya, saat ini satu-satunya cara adalah kamu memakai sepatu bola milikku ke sekolah. Karena jadwal sekolah kita tidak bersamaan. Adiknya langsung tidak senang mendengarnya. Sepatumu itu lebih tua dari usiaku. Memakainya keluar saja sudah cukup memalukan. Namun Ali mengancam adiknya, tidak ada pilihan lain. Kalau ayah tahu sepatu itu hilang, dengan sifatnya yang pemarah, kita berdua pasti akan dipukuli habis-habisan. Untuk menenangkan adiknya, Ali memberikan sebuah pensil kepada adiknya. Sebagai biaya diam agar dia tidak memberitahu siapapun. Di bawah ancaman dan bujukan kakaknya, adik perempuannya akhirnya setuju. Keesokan paginya, dia mengenakan sepatu bola tua milik kakaknya. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, dia berjalan ke jalan. Sepanjang jalan, adik perempuannya sangat berhati-hati, takut bertemu dengan orang yang dikenalnya tanpa sengaja. Saat tiba di depan gerbang sekolah, dia bahkan lebih takut akan diejek oleh teman-temannya. Dia ragu untuk melangkah masuk ke dalam sekolah. Untunglah pelajaran pertama adalah olahraga. Teman-temannya semua memakai berbagai jenis sepatu kulit. Hanya dia yang mematuhi aturan sekolah. Dengan memakai sepatu olahraga yang sesuai, guru pun memujinya di depan umum. Hal ini membuat dia akhirnya merasa lega. Dia tidak lagi mencoba menyembunyikan sepatu usangnya. Waktu dengan cepat berlalu hingga siang hari. Ali sudah menunggu lama di tempat yang dijanjikan. Namun, adiknya tidak juga muncul. Baru 2 menit sebelum pelajaran dimulai, dia berlari dengan tergesa-gesa ke tempat Ali. Hal ini membuat Ali sangat khawatir. Dia segera mengganti sepatunya, dan langsung berlari ke sekolah tanpa berhenti. Dia tidak berani membuang waktu sedikit pun. Namun, akhirnya dia tetap terlambat beberapa menit. Bahkan hampir tertangkap oleh kepala sekolah. Karena itu, setelah pulang sekolah, Ali merasa sangat tidak senang. Dia berkata kepada adiknya agar berangkat lebih awal lain kali. Terlambat setiap hari itu tidak baik. Adiknya berkata bahwa dia sudah berusaha sebaik mungkin. Sepatunya tidak pas di kaki. Aku juga tidak bisa apa-apa. Lagi pula, sepatu itu kotor dan usang. Sepatu itu benar-benar tidak cocok untuk dipakai oleh anak perempuan. Sudah saatnya sepatu itu dibersihkan dengan baik. Karena itu, keduanya mulai mencuci sepatu bersama. Melihat sepatu itu kembali bersih dan putih seperti semula, mereka melupakan semua kesedihan. Wajah mereka bahkan dipenuhi senyuman yang langka. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa, kebahagiaan itu sangatlah sederhana. Hanya dengan membuat gelembung sabun, mereka sudah cukup untuk menyimpan semua kekhawatiran di hati. Rasa bahagia di tengah penderitaan ini, mungkin adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dirasakan oleh orang kaya. Namun, ketika gelembung itu sepenuhnya menghilang, Ali kembali menunjukkan wajah penuh kekhawatiran. Bagaimanapun juga, sepatu adiknya belum ditemukan. Bagaimana dia bisa merasa bahagia? Pada malam hari, ayah mereka tetap seperti biasanya, memberikan ceramah panjang yang penuh harapan kosong.
Dia berkata kepada keduanya untuk lebih membantu ibu dalam pekerjaan rumah. Katanya, suatu hari nanti jika dia mendapatkan kenaikan gaji, dia pasti akan membelikan mereka hadiah. Pada saat itu, tiba-tiba muncul iklan sepatu di televisi. Kedua saudara itu saling memandang. Tetapi mereka sama-sama memahami apa yang ada di hati masing-masing. Betapa mereka sangat menginginkan sepasang sepatu baru. Namun, berharap ayah akan mendapat kenaikan gaji. Sama saja seperti berharap sepatu tumbuh dari tanah. Kemalangan datang bertubi-tubi. Sekitar pukul 1 dini hari. Hujan lebat yang terjadi sekali dalam 100 tahun pun turun. Sepatu yang baru dicuci basah kembali. Namun, Ali tidur nyenyak seperti babi mati. Hingga adiknya segera membangunkannya. Barulah sepatu itu berhasil diselamatkan. Saat pagi tiba untuk pergi ke sekolah. Sepatu itu tetap basah dan kotor. Adiknya hanya bisa memaksakan diri untuk memakainya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dengan kakak yang tidak dapat diandalkan? Sebelum jam sekolah pagi selesai, guru mengadakan tes mendadak di kelas. Hal ini membuat waktu pulang sekolah mundur setengah jam. Adiknya takut Ali akan terlambat ke sekolah. Dia buru-buru menjawab soal tanpa berpikir. Lalu segera menyerahkan kertas ujian ke guru. Namun, karena dia terlalu terburu-buru, dia malah menjatuhkan sepatunya ke dalam selokan. Ketika dia tiba di tempat pertemuan dengan wajah penuh kesedihan, Ali sudah tidak sabar menunggunya. Dia langsung memarahi adiknya habis-habisan. Bahkan, dia mulai melakukan pua pada adiknya. Padahal ini adalah kesalahan Ali dari awal. Namun, dia malah dengan percaya diri menyalahkan adiknya. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah mengganti sepatu, Ali segera bergegas ke kelas dengan terburu-buru. Namun, karena kali ini dia terlambat terlalu lama, dia tertangkap basah oleh kepala sekolah. Menghadapi pertanyaan dari kepala sekolah, Ali hanya bisa berbohong bahwa rumahnya terlalu jauh dari sekolah. Namun, kepala sekolah menunduk dan melihat bahwa sepatu Ali basah, sedangkan kaos kaki di kantongnya tetap kering. Dengan pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun, kepala sekolah yakin bahwa Ali pasti berbohong. Kemungkinan besar dia bermain air di suatu tempat. Kepala sekolah kemudian memperingatkannya, kalau kamu berani terlambat lagi, kamu tidak perlu datang ke sekolah lagi. Setelah lolos dari masalah ini, Ali akhirnya bisa kembali ke ruang kelas. Namun, sebelum dia sempat duduk dengan nyaman, Ali menerima sebuah catatan dari sahabatnya. Ternyata, mereka memiliki pertandingan penting hari ini. Sebagai pemain kunci tim, Ali adalah sosok penentu kemenangan. Namun, mengingat kondisi keluarganya, Ali dengan tegas menolak ikut pertandingan ini. Selain itu, sepatu usangnya juga sudah terlalu rapuh. Tak disangka, setelah membaca penolakannya, sahabatnya menjadi sangat marah. Ini adalah pertandingan final. Bagaimana bisa? Kalian benar-benar tim terburuk yang pernah aku bimbing. Duduk dengan benar. Setelah suasana tenang, guru mulai mengumumkan hasil ujian terakhir. Hanya 15 orang di kelas yang lulus. Sangat sedikit yang mendapatkan nilai tinggi. Namun, Ali mendapatkan peringkat pertama di kelas. Karena itu, dia mendapat hadiah dari guru. Ketika pulang ke rumah, Ali segera memberitahu kabar baik itu kepada adiknya. Namun, adiknya masih marah dan kesal. Dia tidak mau berbicara dengan kakaknya. Ali menyadari kesalahannya, jadi dia memberikan hadiah yang baru diterimanya kepada adiknya. Melihat pena baru yang mengilap itu, mata adiknya langsung berbinar. Dia langsung memaafkan kakaknya yang malang itu. Setelah itu, dia berjanji kepada Ali bahwa dia tidak akan terlambat lagi di masa depan. Namun, ternyata dia berbicara terlalu cepat. Karena keesokan paginya saat olahraga pagi, adik perempuan itu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sepatunya yang sudah lama hilang, ternyata muncul kembali, dan kini dikenakan oleh seorang gadis lain. Adik perempuannya jelas tidak percaya. Dia dengan cepat mengingat kelas gadis tersebut. Saat waktu istirahat, dia diam-diam mendekati gadis itu. Setelah mengamati dengan cermat, dia memastikan bahwa itu memang sepatunya. Namun, agar tidak mengejutkan gadis itu, adik perempuannya tidak langsung mengungkapkan hal tersebut. Dia merasa mungkin ada alasan di balik ini. Jadi setelah sekolah, dia menyamar sebagai detektif pribadi. Dia diam-diam mengikuti gadis itu dari jauh, hingga dia berhasil menemukan lokasi rumah gadis tersebut. Sepatu itu akhirnya ditemukan. Namun, Ali mengalami nasib buruk, karena adiknya tidak mengantarkan sepatu tepat waktu. Ali baru tiba di sekolah 10 menit setelah pelajaran dimulai. Namun ternyata, kepala sekolah sudah menunggu di tangga. Dia hanya menunggu Ali terjebak. Tanpa banyak bicara, kepala sekolah langsung menyuruh Ali pulang dan memanggil orang tua. Lapor, kepala sekolah, ayah saya sedang bekerja. Kalau begitu, suruh dia datang besok. Pergilah. Lapor, kepala sekolah,
Besok dia juga harus bekerja. Kalau begitu, panggil ibumu. Lapor, kepala sekolah, ibu saya sedang sakit. Kamu benar-benar pintar bicara. Sekolah ini tidak cukup besar untuk menampungmu. Cari sekolah lain. Sekarang, cepat pergi. Beruntungnya, Ali baru berjalan beberapa langkah ketika dia bertemu dengan guru matematika. Setelah mengetahui apa yang terjadi, guru itu membawa Ali untuk menjelaskan kepada kepala sekolah. Meskipun anak ini sering terlambat, dia sangat tekun dan serius belajar. Dia adalah siswa yang sangat potensial. Langsung mengeluarkannya tentu terlalu disayangkan. Berkat permohonan guru, kepala sekolah akhirnya membiarkan Ali tetap bersekolah. Inilah keuntungan jika kamu pintar. Kalau kamu murid yang buruk, aku sudah mengeluarkanmu. Jangan terlambat lagi lain kali. Pergilah ke kelas. Setelah pulang sekolah, Ali mengikuti adiknya menuju rumah gadis itu. Melihat ekspresi mereka yang begitu marah, seolah-olah ingin menghancurkan pencuri sepatu itu menjadi berkeping-keping. Namun, ketika mereka sampai di depan rumah gadis itu, mereka kebetulan melihat seseorang keluar dari rumah. Ternyata, ayah gadis itu adalah seorang tunanetra. Untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup, dia setiap hari pergi ke jalan untuk menjual roti. Penampilannya yang jujur dan sederhana, benar-benar tidak mungkin menjadi seorang pencuri. Melihat pemandangan ini, kedua saudara itu merasa iba. Tidak peduli bagaimana sepatu itu bisa sampai di sana, mereka memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya lagi. Mungkin begitulah sifat orang yang baik hati. Meskipun hidup mereka sendiri penuh kesulitan, mereka tetap memikirkan kepentingan orang lain. Pada malam itu, seorang teman meminjamkan satu set alat perawatan taman kepada ayah. Dia berkata bahwa pekerjaan memotong rumput di kota dapat menghasilkan uang. Jika punya waktu, cobalah. Banyak orang menjadi kaya melalui pekerjaan ini. Ketika pulang ke rumah, ayah memberitahu keluarga tentang kabar baik ini. Kebetulan, besok adalah akhir pekan. Dia memutuskan untuk membawa Ali mencoba peruntungan. Siapa tahu bisa menghasilkan uang. Keesokan harinya, ayah dan anak itu pergi ke kota yang ramai. Di sana, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, dan suasana modern terasa di mana-mana. Namun, jika dibandingkan dengan ayah dan anak itu, mereka terlihat seperti datang dari abad yang lalu. Penampilannya begitu kontras. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah kawasan elit. Ayah mengumpulkan keberaniannya, dan menekan bel sebuah rumah mewah. Namun, karena ini adalah pertama kalinya dia mencari pekerjaan, dia gugup dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Bahkan, dia dianggap sebagai pencuri, dan hampir dipanggilkan satpam untuk diusir. Ayah dan anak itu hanya bisa melarikan diri. Setelah memastikan aman, mereka menemukan target kedua. Ayah kembali menekan bel. Kali ini, pemilik rumah lebih ramah. Namun, ayah tetap gugup dan sulit berbicara. Ada perlu apa? Kami adalah tukang taman. Kami menawarkan jasa menyemprot pohon, menanam, memupuk, dan memangkas dahan. Kami tidak membutuhkan layanan seperti itu. Di saat yang genting, Ali dengan lancar membantu ayahnya. Mereka pun mendapatkan pengalaman berharga. Setelah itu, ayah dan anak itu membagi tugas. Mereka pergi dari rumah ke rumah mencari pelanggan potensial. Namun, hingga siang hari, mereka belum mendapatkan satupun pekerjaan. Malah, mereka ketakutan oleh seekor anjing Golden Retriever. Dalam keputusasaan, ayah dan anak itu hanya bisa beristirahat di bawah pohon. Sepertinya hari ini akan menjadi perjalanan sia-sia. Namun siapa sangka, tepat ketika Ali pergi untuk minum air, dari dalam rumah mewah tiba-tiba terdengar suara anak kecil. Dia berkata bahwa dia merasa bosan sendirian. Dia ingin Ali bermain dengannya sebentar. Namun, karena mereka belum mendapatkan pekerjaan, Ali tidak memiliki waktu untuk bermain dengan anak kaya itu. Dia hanya bisa menolak undangan itu dengan tegas. Setelah itu, dia mengikuti ayahnya untuk bersiap pulang. Namun, saat mereka berjalan menjauh, anak kaya itu tiba-tiba keluar dan memanggil mereka, Ali. Ternyata, kakeknya membutuhkan jasa pemotongan rumput, dan dia sendiri membutuhkan teman bermain. Keduanya saling melengkapi kebutuhan masing-masing, dan membawa pekerjaan pertama bagi ayah Ali. Begitulah, dua anak dari dunia yang berbeda, bermain dengan gembira bersama. Sementara itu, di lapangan rumput tidak jauh dari mereka, ayah Ali mulai bekerja dengan serius. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bekerja di bidang taman, dia menunjukkan antusiasme dan perhatian yang luar biasa. Dari menyemprotkan pestisida hingga menggali tanah dan memupuk, setiap langkah dilakukan dengan sangat teliti. Setelah selesai, majikan merasa sangat puas dengannya, dan membayarnya dengan jumlah yang cukup besar.
Tumpukan uang kertas itu hampir setara dengan gaji setengah bulannya. Saat hendak pergi, Ali dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada anak kaya itu. Dia menyadari bahwa meskipun anak itu sangat kaya, dia tidak memiliki teman sejati untuk bermain. Ini menunjukkan bahwa uang tidak bisa membeli segalanya. Dalam perjalanan pulang, ayah Ali berbicara tentang rencana masa depan. Dia berkata bahwa dia bisa mengambil cuti untuk bekerja di sana. Dalam sebulan, mereka bisa membeli mobil. Dalam setengah tahun, mereka bisa membeli rumah. Dan setelah itu, mereka akan mencapai puncak kehidupan. Pikirannya saja sudah membuatnya bersemangat. Ali meminta ayahnya untuk membeli beberapa pasang sepatu untuk adiknya, agar dia bisa berganti setiap hari. Adiknya pasti akan sangat senang. Namun, ketika mereka sedang tenggelam dalam fantasi, rem sepeda mereka mengalami masalah. Ketika ayah menyadarinya, sudah terlambat. Kampas rem sudah habis. Dan pada saat itu, mereka berada di jalan menurun. Kecepatan sepeda mencapai 760 km per jam. Menggunakan rem kaki tidak membantu. Ayah hanya bisa nekat menabrak pohon di samping. Nyawa mereka selamat, tapi sepeda mereka hancur total. Mereka dengan sempurna menggambarkan kesenangan yang berakhir buruk. Perjalanan pertama mereka ke kota berakhir dengan penuh kekacauan. Saat pulang ke rumah pada malam hari, cedera ayah semakin parah. Rencana mencari uang di luar harus ditunda sementara waktu. Dan uang yang baru saja mereka peroleh hari ini, semuanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah. Mendengar percakapan orang tuanya, Ali tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia menyadari bahwa rencana membeli sepatu sudah gagal. Hari-hari berganti sepatu masih harus berlanjut. Pada hari itu, saat pulang sekolah, adik Ali terburu-buru untuk mengantarkan sepatu kepada kakaknya. Namun, dia tidak sengaja menjatuhkan pena di tanah. Dan dia tidak menyadarinya, secara kebetulan. Namun, pada saat itu, adik Ali sudah berlari jauh. Gadis itu hanya bisa menyimpan pena itu terlebih dahulu. Ketika pulang ke rumah, melihat pena yang sangat dia impikan itu, gadis itu tidak bisa menahan keinginannya. Namun, keesokan harinya saat di sekolah, dia tetap membawa pena itu untuk mengembalikannya kepada adik Ali. Dia mengembalikannya dengan jujur. Melihat kebaikan hati gadis itu, adik Ali tidak lagi mempermasalahkan sepatu yang hilang. Dia dengan senang hati menerima niat baik gadis itu. Sejak saat itu, keduanya menjadi teman baik. Namun, beberapa hari kemudian, ketika adik Ali bertemu lagi dengan gadis itu, dia melihat gadis itu memakai sepasang sepatu baru. Adik Ali bertanya apakah itu sepatu baru yang dibeli. Gadis itu dengan bangga berkata, "Karena aku mendapatkan nilai bagus dalam ujian ini, ayahku membelikan sepatu baru sebagai hadiah. Sedangkan sepatu lamanya, ibunya telah menukarnya untuk mendapatkan barang lain." Sebenarnya, sepatu itu beberapa bulan yang lalu ditukar oleh ibunya dengan pemulung. Setelah mendengar penjelasan gadis itu, adik Ali begitu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Dia melihat sekilas sepatu baru gadis itu, lalu berbalik pergi dengan kecewa. Sekarang saat dipikirkan lagi, dia menyesal tidak langsung mengungkapkan segalanya pada awalnya. Sepatu lamanya sekarang benar-benar hilang tanpa jejak. Namun, dari sisi Ali, ada kabar baik. Saat istirahat, guru olahraga tiba-tiba mengumumkan bahwa akan ada lomba lari jarak jauh di kota. Hadiah untuk perlombaan ini sangat menarik. Dia berharap para siswa mendaftar dengan antusias. Setelah mendengar berita ini, Ali awalnya tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia tidak pernah menjalani pelatihan lari profesional dan memakai sepatu usangnya. Dia tidak bisa berlari jauh. Namun, ketika hadiah perlombaan diumumkan, Ali benar-benar terkejut. Hadiah untuk juara ketiga adalah sepasang sepatu olahraga. Dia segera menemui guru olahraga dan berharap bisa mendaftar untuk perlombaan. Namun, guru itu berkata, "Pendaftaran seleksi sudah ditutup kemarin. Kamu coba lagi tahun depan." Menghadapi permohonan Ali yang terus-menerus, guru itu hampir mengusirnya dengan kasar. "Guru, saya pasti bisa menang. Tolong izinkan saya ikut lomba. Saya janji, saya pasti akan menang. Tolong, izinkan saya ikut lomba." Melihat Ali menangis dengan begitu menyedihkan, guru itu akhirnya memberikan dia kesempatan. Hasilnya, saat tes seleksi, Ali berlari dengan sangat cepat. Dia tidak hanya dengan mudah mengalahkan para peserta yang telah lolos seleksi sebelumnya, tetapi juga menciptakan rekor baru di sekolah. Kecepatan seperti angin ini membuat guru itu terkejut hingga melongo. Setelah mendapatkan kesempatan untuk ikut lomba, Ali segera memberitahu adiknya kabar baik ini. Dia berkata bahwa dia akan meraih juara ketiga. Dengan begitu, adiknya akan memiliki sepatu untuk dipakai.
Setelah mendengar kata-kata kakaknya, adiknya dengan ragu bertanya, lalu bagaimana kalau kamu tidak bisa meraih juara ketiga? Aku pasti akan meraih juara ketiga. Melihat Ali begitu percaya diri, adik perempuannya kembali mempercayainya. Lagi pula, kakaknya adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Pada hari perlombaan, taman sudah dipenuhi oleh peserta lomba. Mereka sedang melakukan pemanasan, hingga mendekati waktu lomba dimulai. Tim dari sekolah Ali baru saja tiba. Karena tidak ada bus sekolah, mereka hanya bisa menumpang truk pickup yang dimodifikasi. Setelah turun dari kendaraan, Ali pun mulai melakukan pemanasan. Namun, melihat peserta lain dengan perlengkapan canggih, Ali mulai merasa minder yang mendalam. Dengan hanya sepatu usang di kakinya, bisakah dia bersaing dengan anak-anak kaya itu? Namun, Ali tidak tahu bahwa kebanyakan dari mereka ikut lomba hanya untuk merasakan pengalaman. Sedangkan Ali, dia berjuang demi hidupnya. Setelah beberapa saat, Ali berdiri di garis awal dengan penuh kecemasan. Dengan bunyi tembakan, lomba lari jarak 5 km pun resmi dimulai. Dalam sekejap, para peserta bergegas menuju lintasan. Mereka dengan penuh semangat berlari ke arah garis finish. Awalnya, untuk menghemat energi, Ali tidak berlari di posisi terdepan. Dia tetap berada di tengah-tengah kelompok. Hingga saat mencapai jalan menurun, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalip banyak peserta. Namun, ketika kembali ke jalan datar, Ali mulai merasa kelelahan. Yang lebih parah, sepatu usangnya sudah tidak mampu menahan beban. Sepatu itu benar-benar tidak cocok untuk aktivitas berat seperti ini. Tidak lama kemudian, dia mulai disalip oleh peserta lainnya. Posisinya sebagai juara ketiga semakin jauh. Pada saat itu, Ali tiba-tiba teringat akan adiknya. Karena kesalahannya, adik perempuannya telah menanggung banyak penderitaan. Dia harus menahan banyak ejekan, dan bahkan melihat sepatunya dipakai oleh orang lain. Namun, meskipun begitu, adik perempuannya tetap memilih untuk mempercayainya dan mendukungnya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, Ali harus memenangkan sepatu itu untuk adiknya. Dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai kakak. Memikirkan hal ini, Ali tiba-tiba meledak dengan energi yang luar biasa. Dia mulai menyalip peserta-peserta di depannya dengan cepat, dan terus mendorong batas kemampuannya. Yang lebih penting, pengalamannya berganti sepatu selama beberapa bulan ini sudah melatihnya untuk menjadi pelari jarak jauh. Dengan cepat, Ali melampaui semua orang, dan meninggalkan mereka jauh di belakang. Dia menjadi juara pertama yang tak terbantahkan. Namun, mengingat dia ingin meraih juara ketiga, dia perlahan memperlambat langkahnya. Dia mempertahankan posisi ketiga dengan aman. Saat itu, peserta di posisi keempat, yang frustrasi karena tidak bisa menyalip, mulai memiliki niat buruk. Dengan marah, dia memutuskan untuk melakukan trik kotor. Detik berikutnya, dia menjebak Ali, dan Ali yang tidak waspada jatuh tersungkur. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun tanpa ragu sedikit pun, Ali segera bangkit, menahan rasa sakitnya. Ali berusaha keras mengejar peserta yang baru saja melewatinya. Orang yang benar-benar kuat, tidak akan dikalahkan oleh trik kecil semacam itu. Hanya dalam beberapa saat, Ali kembali ke posisi ketiga. Dia sekali lagi mempertahankan sepatu untuk adiknya. Namun, karena garis finish semakin dekat, perlombaan memasuki tahap paling sengit. 4 peserta terdepan berlari sangat berdekatan. Jika sedikit saja lengah, posisi mereka bisa berubah. Bahkan, ada kemungkinan keluar dari 3 besar. Pada saat yang krusial ini, Ali tidak peduli lagi dengan apapun. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, dan berlari sekuat tenaga ke depan. Dia melaju dengan semangat penuh menuju garis finish. Pada saat itu, semua rintangan yang menghalangi jalannya, berubah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Akhirnya, Ali berhasil mencapai garis finish. Dia jatuh ke tanah dengan lega. Dia telah mengalahkan semua pesaingnya, dan menciptakan keajaiban yang tidak mungkin. Namun, setelah bangkit, dia dengan cemas bertanya kepada kepala sekolah. Aku mendapatkan juara ketiga, kan? Apa yang kamu bicarakan, anak bodoh? Kamu adalah juara pertama. Untung saja aku tidak mengeluarkanmu dari sekolah. Hasilnya, tanpa disengaja, Ali menjadi juara pertama, dan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sepatu olahraga. Pada upacara penghargaan, para pejabat menyapa Ali dengan hangat. Semua orang berebut untuk berfoto bersama Ali. Namun, Ali merasa sangat kecewa. Dengan wajah murung, dia menundukkan kepalanya. Air matanya pun mengalir tanpa henti. Pada akhirnya,
dia tetap mengecewakan kepercayaan adiknya. Sekali lagi, dia melanggar janjinya sendiri. Ketika pulang ke rumah, melihat tatapan penuh harap dari adiknya, Ali tidak berani memberitahu hasilnya. Namun, dari ekspresi kecewa kakaknya, adik perempuannya sudah memahami semuanya. Dia tidak menyalahkan atau bertengkar. Hanya dengan diam-diam melihat sepatu kakaknya, dia berdiri di tempat dengan tenang. Dia mengerti, kakaknya sudah berusaha sekuat tenaga. Lalu, mengapa harus menyalahkannya? Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah. Setelah mendengarnya, adik perempuan Ali berbalik pergi. Dia memikul tanggung jawab untuk merawat adik bungsunya. Sementara itu, Ali duduk di tepi kolam. Dia melepas sepatu usangnya yang sudah tak layak pakai. Namun, ketika melepas kaos kakinya, dia tiba-tiba merasakan sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ternyata, kakinya sudah dipenuhi luka lecet yang berdarah. Bahkan, darahnya menempel pada kaos kakinya. Ali hanya bisa mencelupkan kakinya ke dalam kolam, berusaha mengurangi rasa sakit dengan air dingin. Setelah beberapa saat, sekelompok ikan mas perlahan berenang mendekat. Mereka diam-diam berhenti di sekitar kaki Ali, seolah-olah sedang mencoba meredakan rasa sakitnya. Namun, Ali tidak mengetahui bahwa sebelum dia mengikuti perlombaan, ayahnya diam-diam pergi ke toko. Dia telah memenuhi janjinya, membelikan sepatu baru untuk Ali dan adiknya. Dia juga membawa harapan baru untuk keluarga ini. Di hari-hari mendatang, keluarga mereka pasti akan merangkul harapan, dan bersama-sama menuju masa depan yang lebih indah. Hidup seringkali terasa membosankan dan sederhana. Kesederhanaannya seperti air kolam ini. Tidak ada kata-kata indah yang bisa menggambarkan. Juga tidak ada cerita dramatis yang bisa menjelaskan. Namun, tanpa disadari, ia diam-diam menciptakan riak kecil. Riak itu memantulkan cahaya yang berkilauan. Selalu percaya bahwa hal-hal indah yang diharapkan akan tiba dengan tenang di masa depan yang dekat. Saya adalah Aksian. Jika Anda suka, jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya.